Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dengan kami dari Mentari Timur Channel. Kami ucapkan salam bahagia dan salam sejahtera selalu bagi pecinta porang, khususnya petani porang pemula ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa bibit porang dari katak maupun dari umbi itu bisa busuk sebelum ditanam. Oke, sebelum menyaksikan video saya selanjutnya ya, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe, like, share, dan komen biar video saya atau channel saya bisa berkembang. Oke, langsung saja ya. Apa sebab-sebab dari bibit katak maupun bibit dari umbi itu bisa busuk? Yang pertama adalah dipanen sebelum tua. Ya, dipanen sebelum tua. Kalau untuk katak itu dipanen waktu belum dorman. Dipanen sebelum dorman itu sebelum pohonnya itu mati atau pohonnya tua. Akibatnya seperti ini, ya, seperti ini. Ini bekas panen paksa ya, alias dipotes. Nah, nanti ini akan bibit katak ini akan menjadi busuk. Terus ada lagi seperti ini ya. Kami mendengar kabar bahwa orang itu banyak pencurian, ada pencurian, lantas dari petani itu dipotong ya, sebelum tua itu dipotong, dibabat, dibawa pulang, lantas digantung. Itu bibit kataknya, walaupun nanti sudah lepas dari pohonnya, itu bisa dikatakan katak itu belum tua. Akibatnya rentan menjadi busuk. Ya, itu untuk katak. Untuk bibit yang dari umbi, itu maksudnya dipanen sebelum tua, itu seperti ini ya, seperti ini. Ini tadi baru saya ambil dari lahan. Ini tandanya kalau belum tua, itu akarnya masih segar, seperti ini. Masih kelihatan segar ya. Ini kalau kita paksa dipanen, atau dipanen untuk persiapan bibit, ini nggak bisa ya. Nanti lama-lama kalau disimpan ya, busuk. Akibatnya seperti ini. Ini sudah saya ambil sekitar 1 bulan yang lalu, tapi belum tua ya. Sekitar bulan April ya, awal April saya ambil dari lahan, saya coba saya simpan, akhirnya seperti ini, busuk juga. Nah, ini tandanya. Nah, berarti harusnya bibit yang dari umbi itu dipanen kalau sudah tua. Ya, tandanya begini. Tandanya yang pertama sudah dorman, dan setelah dorman itu jarak sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Lebih bagus lagi, jaraknya itu bisa 4 sampai 5 bulan. Berarti sekitar bulan Agustus, September dibongkar, itu berarti sudah siap sekali untuk bibit. Ya, oke. Saran saya, apabila kita membongkar calon bibit atau umbi, itu seharusnya akar ini sudah mati ya, seperti ini. Ini saya bongkar sudah ada 1 bulan ya, tapi ini sudah dorman betul, daunnya sudah mati, dan dari daunnya mati sudah ada jarak 1 bulan. Terus saya bongkar, ini akarnya sudah mati semua. Ini untuk bibit sudah siap. Kalau yang kecil seperti ini saya bongkar juga akarnya sudah kering, jadi sudah siap. Kalau disimpan bagus, akhirnya keras seperti ini ya, yang ini. Nah, itu tadi ya, penyebab katak busuk itu yang pertama tadi dipanen terlalu muda ya, sebelum waktunya dipanen atau sebelum waktunya dibongkar kalau umbi. Saran saya, umbi yang paling bagus untuk bibit itu dibongkar di bulan-bulan 8, 9, ya itu paling bagus.
Terus penyebab yang kedua, ya, bibit atau ya bibit itu sering mengalami busuk sebelum ditanam, yaitu terkena benturan. Ya, terkena benturan karena sangat rawan. Sepertinya umbi, kalau umbi itu ya kena benturan, itu akhirnya memar ya. Akhirnya memar dan tempat memarnya itu nanti akan berjamur dan akhirnya busuk. Ya. Apa masih bisa untuk bibit kalau kena benturan terus memar terus busuk, itu apa masih bisa untuk bibit? Ya sebenarnya bisa, ya bisa. Tapi nanti tumbuhnya itu atau waktu sudah hidup itu rawan terkena jamur karena biasanya yang membusuk tadi akhirnya merembet dan menyerang umbi, akhirnya juga menyerang akar muda. Itu akan mengakibatkan jamur atau busuk pangkal batang atau jamur pangkal batang, itu biasanya disebabkan oleh bibitnya yang kurang bagus. Bukan karena terserang jamurnya, tapi kebanyakan rata-rata memang bibit umbinya itu kurang bagus. Bibit muda atau bibit yang kena jamur karena kena benturan itu bisa mengakibatkan busuk pangkal batang alias jamur di pangkal batangnya, akhirnya itu tumbuhan porang itu menjadi rusak. Oke ya, kalau dari kami waktu pemanenan umbi itu tidak boleh dilempar ya, tidak boleh dilempar. Kalau dilempar akhirnya kena benturan, itu akan mengakibatkan rusak ya. Jadi harus pelan-pelan ya waktu panen untuk persiapan bibit dari umbi ini, jangan sekali-kali dilempar. Ini akan menyebabkan benturan dan akhirnya menjadi busuk. Dan waktu membawanya, apabila bibit ini untuk jarak jauh, nanti waktu membawanya harus hati-hati. Kalau kita ya pakai keranjang, pakai pengiriman jarak jauh pakai keranjang, jangan pakai karung. Karena pernah terjadi ya, saya sendiri waktu tahun lalu, 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu saya beli bibit di tempat pengepul. Di tempatnya pengepul itu banyak ya, saya pilih yang kecil-kecil itu, yang 1/2 kilo atau 2 on itu saya pilih, lantas saya simpan di rumah. Itu saya milihnya sekitar bulan Juli ya, Juni Juli. Tapi setelah saya simpan 4 bulan, akhirnya banyak yang busuk. Itu karena akibat dari sering kena benturan. Tuh. Terus untuk katak, contohnya seperti ini. Untuk katak yang kena benturan seperti ini. Ini sebenarnya juga sudah dipanen tua. Ini ciri-cirinya ini sudah dipanen tua. Tapi karena kena benturan, mungkin seperti ini ya. Ini akibatnya menjadi busuk dan berjamur. Ini juga akan rusak. Dan penyebab selanjutnya, penyebab yang ketiga menurut saya itu yaitu salah dalam penyimpanan. Kok bisa salah dalam penyimpanan, itu bagaimana? Nah, penyimpanan kalau terlalu tebal itu juga akan mengakibatkan lembab. Nah, contohnya seperti ini. Nah, penyimpanan yang seperti ini itu nggak boleh ya. Ini terlalu tebal. Ini nanti yang bawah itu akan lembab dan bisa berjamur. Kalau lecet sedikit gitu bisa berjamur. Ini saya taruh seperti ini karena ini sudah mau saya kirim ya. Jadi saya tumpuk tebal. Ini sudah mau saya kirim. Yang baik dalam perawatan atau penyimpanan itu seperti ini, dirak ya, tipis saja. Jangan terlalu tebal. Dan kalau untuk bibit umbi ya kita taruh satu-satu ya. Tidak ditumpuk. Jadi satu-satu gitu, dirak. Nanti akan lebih bagus. Dan penyebab yang terakhir, yaitu yang keempat, itu karena
terkena sinar matahari terlalu lama, ya. Terutama untuk bibit katak itu sangat rawan sekali ya, karena kan kecil ya. Nanti kalau kita jemur akibatnya seperti ini. Kita jemur terlalu lama ya. Kalau 1 jam sampai 2 jam, terus panasnya itu enggak terlalu panas, maksudnya itu waktu pagi hari atau sore hari, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kena sinar matahari siang hari, itu terlalu panas ya, mungkin jam 11, jam 12, jam 1 itu kan panas-panasnya, nanti akan mengakibatkan busuk juga. Ya waktu kita lihat itu masih bagus, tapi kalau kita simpan 1 minggu, 2 minggu, itu akhirnya busuk karena apa itu istilahnya, serat-seratnya yang ada di dalam katak atau umbi itu mungkin sudah rusak karena terlalu panas. Apalagi waktu jemurnya itu di tempat yang di plester itu ya, dirabat halus itu malah lebih panas. Kalau di tanah itu mungkin di tanah itu masih boleh ya, yang penting tidak terkena matahari langsung itu. Oke, itu tadi ya, ada 4 penyebab, tapi masih ada tambahan ya ini ya. Waktu panennya, waktu pengambilan bibit umbi, terutama khususnya untuk umbi ya, itu biasanya kan masih agak basah itu. Jangan langsung disimpan, ya, jangan langsung disimpan. Harus kita kering anginkan ya, atau dijemur waktu pagi hari sebentar gitu, lantas kita simpan. Karena kalau langsung kita simpan dari ladang, terus apalagi masih kondisi basah, itu akhirnya ya busuk ya. Tahun kemarin saya juga pernah panen untuk bibit itu di bulan Juli, tapi kondisi setelah ada hujan. Akhirnya saya bawa pulang, terus saya simpan, itu banyak yang busuk. Ya, maka dari itu jangan sekali-kali menyimpan umbi dalam kondisi basah, apalagi nanti di tempat penyimpanan itu terlalu lembab. Ya, oke teman-teman, dari penggemar pulang khususnya petani pemula ya. Itu tadi yang sudah saya jelaskan apa itu sebab-sebab katak atau bibit dari umbi maupun katak itu bisa menjadi busuk. Semoga video saya ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng biar bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.